Panel 1 Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara PHPU Legislatif tahun 2024 untuk Provinsi Riau pada Selasa 14 April 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon KPU, keterangan Bawaslu, dan pihak terkait. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo, KPU Riau selaku termohon melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa permohonan Partai Golkar terkait adanya penambahan suara untuk PDIP dengan mengurangi suara Partai PSI dan Partai Perindo adalah tidak benar. Selanjutnya, perkara PHPU Legislatif tahun 2024 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KPU mengungkapkan permohonan Partai Nasdem dan permohonan perseorangan atas nama Samuel Den dari Partai Hanura tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Sehingga menurut KPU, persoalan yang dimohonkan bukan kewenangan MK untuk memutus. Menanggapi permohonan PDIP di Provinsi Kalimantan Selatan, KPU menjelaskan bahwa tidak ada penambahan suara untuk PAN dengan mengurangi suara PDIP pada rekapitulasi mulai dari TPS hingga tingkat provinsi. Menurut KPU, dalil pemohon hanyalah asumsi pemohon, karena tidak ada sanggahan dari pengawas dan saksi dari partai politik di Kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, terhadap permohonan Partai Demokrat yang mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di Papua Pegunungan 1 adalah tidak benar. Partai Nasdem selaku pihak terkait juga mengungkapkan bahwa permohonan tidak jelas apakah pemohon mempermasalahkan suara perseorangan atau suara partai politik, sehingga mempengaruhi perolehan kursi. Selain itu, pemohon juga tidak dapat menguraikan di TPS mana terjadi pergeseran suara pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil pemohon harus dikesampingkan. Sementara pada persidangan panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, diantaranya mendengarkan jawaban KPU yang diwakili Yuni Iswantoro untuk perkara di Dapil Sulawesi Tengah. KPU menyatakan bahwa tidak benar dalil yang diajukan oleh P3 terkait adanya pengurangan perolehan suara P3 di Dapil Sulawesi Tengah. Menurut KPU, P3 tidak menyebutkan cara pengurangan suara yang berpindah ke Partai Garuda, baik tempat kejadian, lokus, maupun waktu kejadiannya. Selain itu, dugaan migrasi suara tersebut tidak jelas terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional, pusat. Dalam persidangan, Bawaslu memberikan keterangan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tingkat kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi P3 dan atau Partai Garuda. Tim Liputan MKTV News melaporkan.